Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan garis lurus dengan sub pokok bahasan grafik persamaan garis lurus dan gradien. Materi ini disampaikan di kelas daring oleh saya, Apriansyani Puspita SPD untuk kelas 8 SMP Negeri 4 Kota Bengkulu. Untuk lebih memahaminya, tolong tonton sampai selesai ya. Persamaan garis lurus dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk, diantaranya pertama, 2x dikurang 4y tambah 8 sama dengan 0, x sama dengan 2y, y sama dengan 40 dikurang 0,5x, s sama dengan 3/2, p dikurang 6, p dikurang 2q tambah 1 sama dengan 0, dan yang keenam y sama dengan 2x. Dari 6 contoh di atas, kita lihat ya, variabelnya ada dua semua, ada x dan y, ada s dan p, atau p dan q. Nah, masing-masing variabel ini, variabel tadi yang huruf-huruf itu berpangkat 1, sehingga tidak ditulis pangkatnya ya. Masing-masing berpangkat 1 dan dihubungkan oleh tanda sama dengan. Sehingga dari sini kita peroleh kesimpulan bahwa ada 3 sifat dari persamaan garis lurus, yaitu yang pertama memiliki dua variabel, masing-masing variabel berpangkat 1 dan dihubungkan dengan tanda sama dengan. Grafik persamaan garis lurus. Untuk menjelaskan tentang grafik persamaan garis lurus, perhatikan contoh soal berikut. Contoh yang pertama, gambarlah grafik dengan persamaan y sama dengan 2x. Penyelesaiannya, untuk membuat grafiknya diperlukan sedikitnya 2 titik. Langkah pengerjaannya adalah sebagai berikut. Ganti nilai x sama dengan 2, sehingga y sama dengan 2x, y sama dengan 2 dikali 0, y sama dengan 0. Didapat titik koordinatnya adalah 0,0. Kemudian kita ganti nilai x sama dengan 1, y sama dengan 2x. Didapat y sama dengan 2 kali 1, y sama dengan 2. Sehingga titik koordinatnya adalah 1,2. Maka grafiknya adalah, ingat ya, tadi titik yang pertama adalah 0,0. Nah, di sini titik 0,0 itu adalah pangkal koordinat xy, di titik 0,0. Dan titik yang kedua adalah 1,2. 1 di x, 2-nya di y. Ini titik kedua ini. Kita tarik garis ya yang menghubungkan dua titik tersebut. Nah, garis merah inilah yang merupakan grafik dari persamaan y sama dengan 2x. Contoh yang kedua, gambarlah grafik dengan persamaan 4x dikurang 3y sama dengan 12. Langkah penyelesaiannya, pertama kita cari titik potong dengan sumbu y, maka x-nya sama dengan 0. Kita ganti ya, 4 dikali 0 dikurang 3y sama dengan 12. Negatif 3y sama dengan 12, maka y sama dengan 12 dibagi negatif 3, y sama dengan negatif 4. Didapat titiknya adalah x-nya tadi 0, y-nya negatif 4, maka titiknya adalah 0, negatif 4. Titik potong dengan sumbu x, y sama dengan 0. Ini titik yang kedua, kita mengganti y dengan 0. 4x dikurang 3 kali 0 sama dengan 12, maka 4x dikurang 0 sama dengan 12. Diperoleh nilai x sama dengan 12 dibagi 4, x sama dengan 3. Didapat titiknya adalah 3,0. Titiknya 3,0 dan 0, negatif 4.
Grafik persamaan dari 4x dikurang 3y sama dengan 12 adalah, tadi kita dapat titiknya, yang pertama adalah 0, negatif 4. Ini x-nya 0, negatif 4 itu ada di bawah. Kemudian titik yang keduanya kita peroleh 3,0. Nah, ini ya, 0, negatif 4, x-nya 0, y-nya negatif 4. 3,0, x-nya 3, y-nya 0. Nah, ini ya. Kita tarik garis yang menghubungkan dua titik tersebut, ini garis merah, maka persamaan garis 4x dikurang 3y sama dengan 12, inilah grafiknya. Materi selanjutnya yaitu tentang gradien. Gradien atau disebut juga kemiringan disimbolkan dengan huruf M. Nah, bagaimana kita menentukan gradien dari garis AB ini? Jika titik koordinatnya tidak diketahui ya, berapa titik koordinatnya, tapi dia berada pada kertas berpeta seperti ini. Nah, untuk menentukan gradiennya, yaitu dari gambar di atas ya, gradien garis AB ini adalah perubahan nilai Y garis AB, yaitu yang tegak ini, dibagi dengan perubahan nilai X garis AB. Yang garis X itu adalah yang di atas. Untuk menentukan gradien atau kemiringannya ya, kita tarik dulu garis dari titik A ke titik C, kemudian dari titik C ke titik B. Nah, dari garis A ke titik C ini dia melalui 1, 2, 3, 4, 5 kotak ke arah kanan, sehingga diperoleh X-nya ya, perubahan garis X-nya itu adalah 5. Sedangkan dari C ke B itu ada dua kotak yang dilaluinya, arahnya ke atas, sehingga diperoleh nilai BC-nya itu adalah 5. Nah, dari gambar di atas, gradien garis AB itu sama dengan perubahan nilai Y dibagi dengan perubahan nilai X sama dengan 2/5. Atau bisa juga disebut tegak dibagi datar lah gitu ya. Tegaknya 2, datarnya 5. Lihat nih ya, arahnya ke kanan dia bernilai positif, arah ke atas dia bernilai positif juga, sehingga gradiennya menjadi 2/5. Bagaimana dengan gradien garis berikut ini? Nah, kita cari ya berapa gradien garis CD. Jadi kita tarik nih ya, garis dari titik D menuju sini ya, garis warna merah ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak. Tapi arahnya ke kiri. Karena arahnya ke kiri maka nilainya negatif 6. Kemudian dari ujung panah merah ke atas kita hitung ada 1, 2, 3. Ada 3 kotak ke atas ya, ada 3 kotak ke atas. Maka gradien garis CD-nya adalah tegak dibagi datar sama dengan 3/-6 sama dengan negatif 1/2. Kita lihat materi selanjutnya, yaitu menentukan gradien pada persamaan garis lurus. Nah, kalau yang di awal tadi kan kita menentukan gradien pada garis saja ya, yang tidak ada yang persamaannya tidak diketahui. Nah, selanjutnya sekarang tidak ada gambar, tetapi kita disuruh menentukan gradien dari persamaan garis tersebut. Contoh yang pertama, Y sama dengan 2X. Nah, bentuk umum persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan MX ditambah C, di mana gradien itu adalah koefisien dari X atau bilangan di depan X. Kita lihat pada persamaan Y sama dengan 2X, bilangan di depan X-nya adalah 2. Jadi gradien sama dengan M sama dengan 2. Contoh yang kedua, tentukan gradien dari persamaan 3X ditambah 6Y dikurang 12 sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini kita ubah dulu dia menjadi berbentuk Y sama dengan ya. Nah, 6Y sama dengan 3X dan negatif 12 itu kita pindahkan posisinya di sebelah kanan.
3x positif menjadi negatif 3x, 12 negatif menjadi positif 12, sehingga 6y sama dengan negatif 3x ditambah 12. Nah, selanjutnya lihat ya, bilangan di depan y adalah 6, maka semua dibagi 6, sehingga diperoleh y sama dengan negatif 3 per 6x ditambah 12 per 6, y sama dengan negatif 1 per 2x ditambah 2. Dari persamaan tersebut diperoleh bilangan di depan x adalah negatif 1 per 2, maka gradiennya sama dengan M sama dengan negatif 1 per 2. Materi selanjutnya adalah gradien garis yang melalui dua titik. Titik A x1, y1 dan titik B x2, y2. Gradien garis AB itu sama dengan y1 dikurang y2 per x1 dikurang x2. Contoh, tentukan gradien garis yang melalui titik berikut. A 8,7 dan B 5,16. Berarti y1-nya adalah 7, y2-nya 16, x1-nya 8 dan x2-nya 5. Maka kita masukkan ke dalam rumusnya. 7 dikurang 16 per 8 dikurang 5. Sehingga diperoleh gradien garis AB sama dengan negatif 9 per 3 sama dengan negatif 3. Contoh yang kedua, menentukan gradien garis yang melalui titik C negatif 4,14 dan D negatif 8, negatif 10. Kita tuliskan dulu rumusnya ya, Y1 kurang Y2 per X1 kurang X2. Y1-nya adalah 14, Y2-nya adalah negatif 10, berarti 14 dikurang negatif 10 per negatif 4, X1 dikurang dengan negatif 8 sebagai X2-nya. Sehingga diperoleh 14 ditambah 10 per negatif 4 ditambah 8 sama dengan 24 dibagi 4, maka gradien garis CD adalah 6. Contoh yang ketiga, jika gradien garis yang melalui titik P A,3 dan Q 3,5A adalah 7, tentukanlah nilai A. Nah, kita lihat ya, rumusnya tetap sama, Y1 kurang Y2 per X1 kurang X2. Pada soal yang ketiga ini, gradien garisnya sudah diketahui yaitu 7, sehingga diperoleh 7 sama dengan Y1-nya 3, Y2-nya 5A, berarti 3 dikurang 5A per X1-nya A, X2-nya adalah 3, A dikurangi 3. Untuk selanjutnya, penyebut A dikurangi 3-nya kita kalikan ke kiri ya. Kita kalikan ke sebelah kiri agar tidak membuat pecahan lagi. Sehingga 7 dikali A dikurangi 3 itu sama dengan 3 dikurangi 5A. 7 dikali A, 7A, 7 dikali 3, 21, sama dengan 3 dikurangi 5A. Selanjutnya kita kumpulkan yang punya variabel yang sama ya. 7A, negatif 5A, lawannya adalah positif 5A, maka 7A ditambah 5A sama dengan 3 ditambah 21. 12A sama dengan 24, maka A adalah 24 dibagi 12, diperoleh nilai A sama dengan 2. Materi berikutnya yaitu tentang hubungan gradien garis apabila garis tersebut saling sejajar dan saling tegak lurus. Nih, yang pertama ya, jika garis K sejajar L, maka gradien garis K sama dengan gradien garis L. Jika garis K tegak lurus dengan garis L, maka hasil kali kedua gradien tersebut adalah negatif 1, atau MK dikali ML sama dengan negatif 1. Ingat nih, lambang garis yang saling sejajar adalah dua garis miring, sedangkan lambang untuk garis yang saling tegak lurus adalah huruf T besar terbalik gitu ya. Kita lihat contohnya ya. Garis K bergradien 2, tentukan gradien garis L. Jika garis L sejajar dengan garis K,
B jika garis L tegak lurus dengan garis L. Nah, di awal tadi sudah dijelaskan bahwa ketika garisnya saling sejajar, maka MK sama dengan ML sama dengan 2. Jadi gradien garis L adalah 2. Nah, jika K tegak lurus dengan L, maka hasil kali gradiennya adalah min 1. Berarti MK dikali ML sama dengan min 1. MK-nya 2 kali ML sama dengan negatif 1, berarti ML-nya adalah negatif 1/2. Maka gradien garis L adalah negatif 1/2. Contoh yang kelima, contoh yang terakhir ya, diketahui sebuah garis melalui titik A dan titik B. Tentukan gradien garis PQ jika sejajar garis AD, B, gradien garis QL jika tegak lurus garis AB. Nah, sebelumnya kita cari dulu berapa garis AB. Garis AB ini melalui titik A min 5, negatif 6 dan titik B 7, negatif 4. Berarti X1-nya adalah negatif 6 dan Y2-nya adalah negatif 4. Maka MAB sama dengan negatif 6 dikurang negatif 4 per X1-nya negatif 5, X2-nya 7, negatif 5 dikurang 7. MAB sama dengan negatif 6 ditambah 4 per negatif 12. MAB sama dengan negatif 12 per negatif 2 per negatif 12. Sehingga diperoleh gradien garis AB adalah 1/6. Nah, tadi disebutkan bahwa PQ itu sejajar AB. Karena dia saling sejajar, maka gradiennya sama. MPQ sama dengan MAB sama dengan 1/6. Untuk gradien garis QL, jika tegak lurus garis AB, maka garis QL itu dan garis AB hasil kali gradiennya adalah negatif 1. MKL dikali MAB sama dengan negatif 1, maka MKL dikali 1/6 sama dengan negatif 1, diperoleh MKL sama dengan negatif 1 dikali 1/6-nya dibalik ya, diputar posisinya menjadi 6/1. Sehingga diperoleh gradien garis QL adalah negatif 6. Terima kasih untuk waktunya. Semoga apa yang saya jelaskan ini dapat dengan mudah kalian pahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.